Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya di akhir hidupnya, Sulin bernegosiasi untuk menukar hidupnya dengan ratu. Namun Xiao Yueli tanpa ampun melakukan pencarian jiwa dan menemukan bahwa ratu sepertinya memang telah ditangkap. Tanpa menunda banyak waktu, Xiao Yan langsung memasukkan jiwa Sulin dan beberapa sosok yang memiliki jiwa ke dalam bendera penekan jiwa. Jelas Xiao Yan saat ini berniat akan mengumpulkan semua jiwa Taisu ke dalam bendera penekan jiwa. Pada saat yang sama, ketiga Tu bersaudara ketakutan melihat adegan barusan. Sejak Xiao Yan dan yang lainnya tiba sebagai kakak tertua, Tu Yan juga menyadari bahwa mereka sama sekali bukan tandingannya. Jadi dengan perhitungan yang matang, dia sengaja membuat Xiao Yan menemukan keberadaan Pangeran Sulin di inti bintang, sehingga memikatnya ke inti bintang dan membiarkan Sulin terbangun kemudian melawan Xiao Yan. Tu Yan berpikir bahwa teknik aturan ruang hampa Pangeran Sulin mampu menunda Xiao Yan dan Xiao Yueli sampai bala bantuan tiba. Namun tanpa diduga, dia dikalahkan dengan mudah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Tuya terlihat panik. Namun Tuyan masih tetap tenang. Jika dia juga panik, maka dia tidak akan bisa memberikan harapan pada kedua saudaranya. Dengan mengandalkan kapal Taisu, kita seharusnya mampu bertahan beberapa saat. Selama kita masih bisa bertahan, bala bantuan akan datang sehingga masih ada harapan untuk hidup. Ucap Tuyan berkata dengan serius. Segera dia mendongak ke atas dan melihat kampan yang diblokir oleh pembatasan yang kuat. Sekarang mereka telah menjadi hewan yang dikurung dan kapal Taisu yang dinaiki Sulin juga telah dihancurkan. Jadi masih ada sisa 4 kapal Taisu lagi di bawah kendali 3 Tu bersaudara. Segera semua kapal disatukan sehingga membentuk lapisan perlindungan yang kokoh. Mereka hanya bisa menggunakan pertahanan ini untuk melihat apakah bisa menahan serangan Xiao Yan dan Xiao Yueli. Adapun para prajurit Taisu ini hanya digunakan menjadi umpan untuk menahan kekuatan 50.000 pasukan keabadian para dewa. Setelah selesai menebas kepala Sulin, Xiao Yueli bergegas keluar lebih dulu dan langsung mengejar 3 Tu bersaudara. Walaupun Taisu yang tidak memiliki jiwa berjumlah sangat besar dan agak merepotkan, tetapi mereka tidak lagi memiliki pemimpin, jadi tidak menimbulkan ancaman yang berarti. Xiao Yueli bergegas sambil memegang sabit Dewa Kematian. Tepat di belakangnya ada tinju yang menutupi langit. Dan seperti bintang jatuh langsung menuju beberapa kapal Taisu. Saat tinju itu jatuh, tiba-tiba perlindungan cahaya biru di depan kapal Taisu hancur dan menghilang tanpa peringatan apapun. Selain 3 Tu bersaudara, masih ada beberapa dewa abadi lainnya di dalam kapal Taisu. Mata mereka tampak sangat ketakutan. Setelah mengguncang kapal Taisu, sosok raksasa Xiao Yan menghilang dan bentuk tubuhnya berubah menjadi normal lagi. Tubuhnya dipukuli kilat petir, ada awan petir. Dan ada awan gelap yang menggantung di atas kepalanya. Saat berikutnya Xiao Yan mengangkat tangannya dan guntur yang menyilaukan jatuh dari langit. Saat itu jatuh ke tangan Xiao Yan, gumpalan guntur langsung menuju ke kapal Taisu. Guntur yang menderut terus-menerus meledak di dalam kehampaan. Sebelumnya mengintegrasikan guntur Hautian dan langsung menembus kapal Taisu milik Sulin. Hal itu memungkinkannya untuk menghancurkan material kapal Taisu. Segera terdengar sebuah ledakan, dan pertahanan salah satu kapal Taisu telah ditembus. Seketika Xiao Yueli bergegas ke sana secepat mungkin. Sesaat kemudian,
terdengar teriakan yang datang bersamaan dengan Xiao Yueli yang membawa 2 jiwa. Melihat ini, Xiaoyan mengangkat tangannya dan mengulangi beberapa tindakannya untuk menerobos pertahanan kapal Taisu. Tampaknya formasi apapun tidak ada yang berani di hadapan tahanan roh. Dan itu hanya bisa dihancurkan dalam sekejap mata. Sehingga formasi yang dibuatnya mengakibatkan kapal Taisu sama sekali tidak bisa menerobosnya. Menyadari kapal Taisu tidak dapat melindungi mereka ketika itu, bersaudara dengan cepat melarikan diri. Dengan menggunakan metode rahasia, mereka bergegas dengan sangat cepat dari kapal Taisu. Namun semua ini jelas sia-sia saat ini. Xiaoyan dan Xiao Yueli ingin menyelesaikan peperangan dengan cepat. Jadi mereka tidak akan memberi para prajurit Taisu ini kesempatan sama sekali. Dan tidak terkecuali 3 Tu bersaudara. Tentu saja kematian Sulin memberikan dampak pada hati mereka. Ketika mereka menyadari pasti kalah, maka tidak ada lagi ketegasan di wajah mereka. Dengan mental mereka yang telah hancur, maka kekalahan tidak mungkin bisa dihindari. Melihat ketiganya yang melarikan diri, Xiao Yueli langsung mengejarnya. Kalian hanyalah semut sensi. Berapa banyak cara lagi yang akan kau gunakan untuk bisa membunuhku? Hari ini, Taisu pasti akan membalasmu 100 kali lipat. Kematianmu sudah dekat. Pada saat ini 3 Tu bersaudara tahu bahwa permintaan belas kasihan apapun tidak akan ada gunanya. Hari ini adalah hari situasi hidup dan mati mereka. Tetapi saat ini tiba-tiba seberkas cahaya jatuh dari langit. Bahkan jika formasi pertahanan-tahanan roh bisa dihancurkan oleh Taisu, namun ketiga Tu bersaudara itu tidak mungkin dibiarkan hidup oleh Xiao Yueli dan Xiaoyan. Tiba-tiba 3 Tu bersaudara mengangkat kepala dan melihat ke arah sinar cahaya. Mata mereka langsung bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hahaha, bala bantuan telah tiba. Kalian sudah selesai sekarang, ucap Tuya tertawa terbahak-bahak. Namun setelah dia selesai mencibir, tiba-tiba sabit Dewa Kematian Xiao Yueli melintas dan kepalanya terbang ke udara. Melihat ini, Tuyan dan Tuseng segera bergerak untuk melawan. Bala bantuan Taisu telah tiba, jadi mereka sebenarnya hanya perlu bertahan lebih lama untuk bisa bertahan hidup. Namun omong kosong Tuya membuatnya harus mati. Sehingga hal ini membuat 2 saudaranya tidak bisa merelakan kematian Tuya begitu saja. Jika sebelumnya mereka bertiga memilih untuk melarikan diri, mungkin masih ada harapan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun kekuatan 3 Tu bersaudara ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Saat berikutnya Tuyan meraung marah menuju Xiao Yueli. Namun saat Tuyan bergegas maju, tiba-tiba pemandangan di depannya menjadi memutih. Dan dia hendak bereaksi secepat mungkin. Tetapi itu tidak berpengaruh. Sebuah cibiran melintas di wajah Xiaoyan. Saat Tuyan dikendalikan oleh api bayan, sementara itu sabit Dewa Kematian Xiao Yueli terus mengalir deras menuju Tuseng. Dan dalam sekejap, langsung menusuk tubuhnya kemudian menangkap jiwanya. Xiaoyan tidak berbelas kasih dan menarik jiwanya dengan kejam. Xiaoyan memanfaatkan situasi ini untuk memasukkannya ke dalam bendera penekan jiwa. Saat Tuyan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dia menemukan langit dipenuhi dengan darah. Pada akhirnya baik Tuseng dan juga Tuya telah mati, sekarang hanya dia yang tersisa. Pada saat ini mata Tuyan memerah. Dia sepertinya tidak punya ide untuk melarikan diri. Dan yang terlihat hanyalah kegilaan di matanya. Kau mencari kematian, teriak Tuyan dengan marah. Tubuhnya mengambang dengan kecepatan yang tinggi. Dia merasa segala cara tidak ada gunanya. Jadi dia memutuskan untuk meledakkan dirinya. Tentu saja kekuatan penghancuran diri seorang dewa sangat luar biasa. Namun Xiaoyan tidak memilih mundur.
Segera tubuhnya tumbuh menjadi 10.000 kaki dan langsung menggunakan 7 langkah dewa pembunuh miliknya. Dia segera melangkah maju dan bermaksud mencegah serangan peledakan diri. Sebelum tubuh Tuyan meledak, langkah kaki Xiaoyan yang kokoh jatuh dari langit, sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Namun udara di sekitarnya tiba-tiba menyusut. Seketika kekuatan yang menghancurkan meledak dan seluruh tanah berubah menjadi bubuk inci demi inci. Adapun Kampan semakin dipelintir dan rusak. Meskipun Xiaoyan terus-menerus melangkah, namun kekuatan 7 langkah dewa pembunuh masih sulit untuk menahan penghancuran diri dari keabadian para dewa tingkat ketiga. Xiaoyan tidak menghindarinya, tetapi mengungkapkan tubuhnya sendiri untuk menahannya dan berdiri di depan Xiao Yueli. Sehingga semua kekuatan penghancuran diri jatuh ke tubuh Xiaoyan. Terlihat ada banyak luka di tubuhnya. Tampaknya dari menahan peledakan diri, membuat Xiaoyan sama sekali tidak bisa dikenali. Namun bagi Xiaoyan yang memiliki tubuh keabadian fisik, cedera seperti itu bukanlah apa-apa. Dalam sekejap kulit dan daging Xiaoyan yang meledak dipenuhi kabut putih dan mulai pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Peledakan tubuh Tuyan sebenarnya sangat kuat, tetapi tubuh klan Yuanzhen juga sangat kuat. Segera Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Beberapa kapal Taisu perlahan mendarat, pada akhirnya bala bantuan dari Taisu telah tiba. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.